Halo kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320 channel. Kali ini aku mau berikan share coaks untuk coakan klep di piston ya. Ini saya menggunakan klep bekas yang diberi amplas, kemudian dilem pakai lem Alteco. Ini saya memakai lem Alteco. Kemudian nanti sistemnya ini seperti biasa, ini harus dipasang ya, soalnya nanti untuk mengunci biar bloknya tidak bergerak pen ininya. Jadi dipasang seperti posisi klep biasa. Oke, seperti ini. Nanti di piston kan, jika di dalam ruang bakar kan ini ke X, berarti knalpot ya, posisinya knalpot, jangan sampai terbalik. Jadi nanti di sini bisa ini X-nya di sini. Kita coba pasang dulu. Ini misalkan posisi sudah di top atau di atas ya, posisi di TMA. Kemudian saya pakai konektor menggunakan selang bensin supaya bisa fleksibel. Saya pasang di kepala bor seperti ini. Nah, jadi muternya begini. Ini fleksibel sekali ya. Jadi saya, karena nanti mesin tidak turun, jadi masih pada motor, jadi saya membutuhkan kayak konektor yang lebih fleksibel. Maka dari itu saya memilih pakai selang bensin. Oke, kasaran gambarannya itu seperti ini. Jadi posisi blok jatuh. Jadi posisi piston di dalam blok itu kan harus di top atau TMA, titik mati atas, ini X nya. Jadi nanti kita harus pasang sesuai dengan kondisi aslinya. Ini sebagai gambarannya seperti ini. Ini udah TMA ya, udah top. Kemudian kita jalankan bornya yang sudah ada konektornya seperti ini nanti. Oke, tidak usah berlama-lama, kita pasang saja pistonnya pada stang seher. Kemudian kita pasang blok, ditutup dulu ya, sebelumnya ditutup dulu pakai kain atau tisu supaya gram dari gesekan antara amplas dengan piston itu, hasil gram itu tidak masuk ke ruang mesin bagian bawah. Kemudian kita pasang bloknya. Ini pemasangan seher dan blok ini, sehernya tanpa ring ya, tanpa ring piston, jadi mudah untuk bergeser atau pemasangannya. Kita pasang dulu sesuai dengan aslinya atau yang di motor itu bagaimana kondisinya. Kita pasang dulu. Oke, kita posisikan bloknya seperti biasa. Setelah terpasang, kita pastikan piston berada di top atau TMA. Kita putar bagian magnetnya ya. Kita putar dulu bagian magnetnya supaya piston benar-benar pada posisi TMA. Oke, begini caranya kita maksimalkan di TMA. Oke, dirasa cukup sudah pada posisi TMA. Kemudian lanjut kita pasang blok head yang sudah ada klep modifikasi, dipasangin amplas ya.
dipasang seperti posisi normal. Kemudian setelah itu kita kunci dengan baut bloknya. Untuk penguncian ini saya rasa cukup menggunakan satu baut saja, satu baut blok, karena nanti setelah kita lakukan pengeboran nanti sering dicopot, jadi tidak terlalu lama, biar mudah untuk bongkar pasangnya. Jadi kita pakai baut, karena kan di blok masing-masing blok itu sudah ada bos, jadi posisinya tidak mungkin bergeser. Oke, lanjut, konektornya kita pasang pada bor, kemudian kita nyalakan bornya. Untuk gambarannya seperti ini ya kawan. Proses ini dilakukan lumayan lama, tetapi tidak sampai, kalau saya ini cuman untuk mengetahui posisi klep ketika berada di ruang bakar ya, jadi tidak sampai dalam. Jadi membuat coakan klepnya itu tidak sampai dalam, cuman sebagai mal saja supaya mengetahui posisi klep pada pistonnya. Jadi saya potong-potong videonya, jadi tidak begitu lama ini proses pengeborannya. Jadi setelah satu selesai, kemudian dicopot, ganti lagi sisi lainnya, kemudian dirasa sudah cukup menggores piston. Jadi contohnya seperti ini, sudah menggores piston, sudah terlihat posisi klepnya, sekalian membersihkan sisa-sisa gram yang tadi hasil dari goresan amplas dengan piston. Jadi sering dibuka, kemudian pindah ke posisi klep sebelahnya lagi. Oke, ini juga dilakukan sama seperti dengan posisi klep sebelumnya ya, hanya memindahkan batang klepnya saja supaya bisa menggores piston untuk mengetahui posisi klep pada piston ketika berada di TMA. Untuk proses ini tergantung dengan keinginan kawan-kawan sekalian yang mau melakukan hal seperti ini. Bisa dilakukan sampai mendapatkan kedalaman yang diinginkan, atau cuma sekedar mengetahui posisinya untuk sebagai gambaran saja. Oke, kita lanjut. Untuk klep X nya juga sama, dilakukan dengan hal yang sama tetapi menggunakan klep X. Tadi klep in kan lebih lebar daripada klep X. Untuk klep X juga sama, diberi amplas, potongan amplas yang sudah dibuat bulat, lingkarannya diameternya sama dengan lebar klep. Kalau saya masih menggunakan klep standar, yaitu 17 dan 19. Oke, prosesnya juga sama.
Masih menggunakan teknik yang sama untuk keempat klepnya untuk mengetahui posisi klep pada saat TMA. Oke, tinggal satu posisi lagi ya. Ini sudah 3 posisi klep, dan setiap kali membuka diharapkan sekalian membersihkan gram yang hasil dari amplas tadi. Oke, nah gramnya seperti ini, jadi sekalian dibersihkan. Oke, dipasang lagi. Jangan bosan untuk melakukan hal seperti ini, karena modifikasi itu butuh perjuangan. Cara seperti ini saya share sebagai inspirasi bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin tidak bisa pergi ke tukang bubut atau terlalu jauh untuk ke tukang bubut, jadi bisa dilakukan di rumah. Ini sebagai alternatif saja, dan caranya juga bebas, silahkan kawan-kawan berkreasi sendiri. Ini sebagai salah satu contoh, sebagai inspirasi. Barangkali kawan-kawan masih kebingungan, dengan cara ini mungkin bisa menambah kreativitas kawan-kawan sekalian. Oke, setelah dirasa cukup ya, jadi setelah dirasa cukup, kita akan lepas pistonnya. Kalau saya ini kan tadi memang sebagai gambaran saja, jadi coakan hasil pengeboran seperti ini itu tidak begitu lama. Oke, ini keempat klepnya sudah terproses semua. Kita coba buka dan kita lihat hasilnya. Kita langsung lepas saja ya headnya. Di sini terlihat gramnya, hasil dari gesekan antara amplas dengan piston. Oke, lumayan banyak seperti ini ya. Jadi dibersihkan supaya tidak masuk ke blok mesin bagian bawah nih. Oke, kita copot. Pistonnya kita copot juga.
Kita lihat hasil dari proses mal atau untuk mengetahui posisi klepnya di dalam ruang bakar ketika posisi top. Oke, dan hasilnya seperti ini. Di sini sudah terlihat ya hasil dari coakan tadi, klep yang diberikan amplas seperti ini. Kemudian kalau cara saya setelah dapat gambarannya, saya perdalam dengan memperdalam coakan pistonnya dengan cara seperti ini. Pistonnya saya ikat dengan kawat pada papan, kemudian saya lakukan cara pengeboran seperti tadi, cuman di sini tidak pakai fleksibel dari api bensin, jadi langsung klepnya, jadi untuk mendorong supaya dapat kedalaman yang sesuai keinginan lebih mudah. Dan ini prosesnya lama ya kawan-kawan. Silakan berkreasi sendiri, bisa juga menggunakan tuner. Oke, setelah prosesnya selesai hasilnya seperti ini. Lumayan dalam, saya bikin ini 4 mm. Oke, begitu saja.